bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik. Sebelum mulai kelas kita hari ini, Ibu minta kalian melihat sampah di samping kiri kanan kalian agar dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Sudah, Ibu. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Ibu cek kehadiran dulu ya anak-anak. Baik, Ibu. Maria Emianti, Hadir, Ibu. Indah Hamisa, Hadir, Ibu. Dela Sanggo, Hadir, Ibu. Maria Mita, hadir Ibu. Penny Rocky, Hadir, Ibu. Maria Alessandra, Hadir. Helmelia Maisa, Hadir, Ibu. Rosti Kalebolalu, Hadir, Ibu. Josefa Seran, Hadir, Ibu. Melanie Yoveto, Ada, Ibu. baik hadir semua ya adik-adik. Iya, Ibu. Pertahankan ya adik-adik. Baik, Ibu. Oke, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Itu benar. Tentang pendapatan nasional, Ibu. Nah, adik-adik, apa itu pendapatan nasional kalau masih ingat? Saya bahas dulu pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Oke, kalau konsep pendapatan nasional, saya ada yang masih ingat? Silakan. Konsep pendapatan nasional itu ada 6, Ibu. Ada GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product. Yang ketiga NNP atau Net National Product. Yang keempat NNI atau Net National Income. Yang kelima PI atau Personal Income. Dan yang keenam ada Disposable Income. Baik, terima kasih. Kalau untuk menghitung pendapatan nasional, Saya, Ibu, mengukur kinerja ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. baik. Berarti adik-adik masih ingat materi minggu lalu ya? Iya, Ibu. Jadi materi kita hari ini tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama apa? Pendekatan produksi. Yang kedua? Pendekatan pendapatan. Yang ketiga? Pendekatan pengeluaran. Oke, mari kita bahas satu-satu. Jadi pendekatan produksi ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan I1 kali P1 ditambah I2 kali P2 ditambah I3 kali P3 ditambah titik-titik sampai I ke N dan T ke N, di mana P merupakan pendapatan nasional, P1 merupakan harga barang ke 1, PN harga barang ke N, I1 merupakan jenis barang ke 1, dan QN merupakan jenis barang ke N. Ada contoh soal, sebuah negara mempunyai data harga barang dan nilai produksi seperti di bawah ini. Misalnya kain 500.000 dengan jumlah produksi 1.000, baju 300.000 dengan jumlah produksi 1.000, celana 400.000 dengan jumlah produksi 500.000. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, yaitu menggunakan rumus I1 kali P1, I2 kali P2, I3 kali P3 tambah titik-titik tambah IN kali PKN. I1 di mana
1000 kali 500.000 yaitu 500 juta. 1000 kali 300.000 300 juta. Dan 500 kali 400.000 yaitu 200 juta. Jadi jumlahnya 1 miliar. Oke, jadi pendapatan nasional negara tersebut adalah 1 miliar. Oke. Yang berikut pendekatan. Di mana ada yang bisa membacakan? Saya, Ibu. Berdasarkan pendekatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik hak sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi mengikuti 1. Upah atau gaji, balas jasa pemilik tenaga kerja, sewa, THR, balas jasa pemilik tanah, bunga API, balas jasa pemilik modal, keuntungan atau profit garing P, balas jasa pengusaha. Jadi secara otomatis semua pendapatan nasional dirumuskan seperti itu. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Baik, terima kasih untuk adik yang telah membacakan. Jadi berdasarkan rumus yang tertera di papan ini, kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah dimengerti. Baik, Ibu. Jadi soalnya sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi kantor baru. Kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 70 juta. Lalu dalam sebulan pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta. Perusahaan juga memiliki usaha 50 juta. Perusahaan juga memiliki bunga usaha 50 juta, sedangkan labanya berjumlah 35 juta. Nah, bagaimana cara menemukan pendapatan tersebut? Jadi, berdasarkan rumus yang tadi yaitu W tambah R tambah I tambah P, atau pendapatan bersih dari sewa ditambah pendapatan dari upah atau gaji dan lainnya, ditambah dengan pendapatan dari bunga, ditambah dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan, yaitu 70 juta ditambah 400 juta ditambah 50 juta dan ditambah 35 juta sama dengan 555 juta. Jadi hasil dari pendapatan yaitu 555 juta. Masuk pada pendekatan pengeluaran, ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Oke, lanjut. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dan para pelaku ekonomi yang terdiri konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara yang meliputi pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, yang keempat ekspor neto atau nilai ekspor yang dikurangi impor. Secara matematisnya ditulis sebagai berikut: Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M, di mana dia itu merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi atau konsumsi rumah tangga, yang ke I investment atau investasi, G itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M itu adalah impor. Baik, terima kasih untuk adik yang telah membaca. Kita langsung saja ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Ya, Ibu. Oke, baik, agar lebih mudah untuk dipahami, kita masuk pada contoh soal. Jadi pada tahun 2020 diketahui negara Z mempunyai data sebagai berikut, yaitu yang pertama sewa 1 juta, upah 1.200.000, investasi 2 juta, bunga 500, konsumsi 800, ekspor 1 juta, impor 700, dan belanja pemerintah 600. Maka dihitung menggunakan rumus yang tadi, yang ini, yaitu Y sama dengan C kali C tambah I tambah G dikali
X kurang M. Jadi C di situ 800, I tambah 2 juta, tambah 600, G 600, X 1 juta, dan M 700. Jadi jumlahnya semua yaitu 3.700. Jadi besaran pendapatan nasional negara Z jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah 3.700. Oke adik-adik, ibu punya satu permainan. Oke adik-adik, permainan ini bu, yang satu sakit jadi seperti ini. Ya, malas. Ya tidak apa-apa. Kita bukan malas. Oke, jadi mulai. Oke, jadi permainan ini bernama tangan, tangga, dan tangga. Kalau ibu bilang tangan berarti pegang tangan. Kalau bilang tangga berarti pegang paha. Kalau bilang tangga berarti rebut serta rumah. Oke bu. Oke bu. Oke, tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Ulang ya. Tangan. Tangga. Tangga. Oke adik-adik, ternyata adik-adik fokus. Oke, tugas ibu, tugas ini nanti dikerjakan di rumah, yang di depan kelompok 1, yang di belakang kelompok 2. Baik. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada ibu, saya. Silakan. Dengan menggunakan 3 metode pendekatan nasional, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran, dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara. Oke, baik, terima kasih. Karena adik-adik telah memperhatikan materi kita hari ini dengan baik, dan ibu mohon maaf bila ada salah kata. Untuk itu kita tutup dengan doa. Saya ibu, silakan adik. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut tata cara agama Katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari awal kegiatan kami hingga boleh berakhir dengan baik, Tuhan. Sekarang kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya lindungilah kami dalam perjalanan, agar kami tiba di tempat tinggal kami masing-masing dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan yang kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa di minggu depan. Baik.